Halo teman-teman, saya Dina. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang melakukan clean up dan melaporkan data ala Trust Hero Ambon. Yang pertama adalah tentang mempersiapkan perlengkapan selama kegiatan. Di sini, untuk Trust Hero Ambon, biasanya ada perlengkapan-perlengkapan yang harus dibawa sendiri oleh teman-teman volunteer dan juga ada perlengkapan-perlengkapan yang disiapkan oleh tim Trust Hero Ambon. Untuk botol minum dan masker memang dianjurkan untuk dibawa oleh setiap volunteernya. Dan masker dianjurkan menggunakan masker kain yang memang bisa dipakai ulang. Kemudian tentang perlengkapan yang disiapkan oleh tim Trust Hero Ambon, diantaranya ada sarung tangan pakai ulang, kemudian air galon isi ulang, timbangan, dan juga karung. Sarung tangannya teman-teman Trust Hero Ambon dibantu oleh Ikatan Keluarga Tulehu yang ada di Belanda. Jadi keluarga Tulehu yang ada di Belanda sering melihat kegiatan Trust Hero Ambon. Kemudian mereka menawarkan donasi berupa bantuan uang tunai yang kemudian oleh teman-teman Trust Hero Ambon dibelikan persediaan sarung tangan. Nah, untuk air galon isi ulangnya, teman-teman Trust Hero mendapatkan bantuan sponsor dari Depot Air Minum Isi Ulang, yaitu Dea Tirta dan juga BTG. Oh ya teman-teman, di sini teman-teman Trust Hero tidak melakukan pendekatan langsung, tetapi sebaliknya, dari pihak Depot lah yang datang menawarkan bantuan kepada teman-teman Trust Hero Ambon. Kemudian ada timbangan dan juga karung. Timbangan di sini ada sedikit cerita menarik, teman-teman. Nah, timbangannya dibeli pada saat World Clean Up Day tahun 2019. Pada saat mengadakan clean up besar-besaran hari itu, teman-teman Trust Hero Ambon mendapat banyak bantuan dari masyarakat. Di antaranya ada yang menyumbangkan gula, kemudian menyumbangkan kacang hijau, dan juga ada yang menyumbang uang tunai. Nah, uang tunai inilah yang kemudian dipakai oleh teman-teman Trust Hero Ambon untuk membeli timbangan dan juga membeli karung. Nah, ada juga nih mempersiapkan transportasi pengangkutan sampah. Teman-teman Trust Hero Ambon dalam mempersiapkan transportasi, mereka dibantu oleh salah satu depot air isi ulang juga yang tadi, yang namanya Dea Tirta. Nah, pemilik dari Dea Tirta ini sendiri merupakan salah satu volunteer aktif di Trust Hero Ambon. Jadi, beliau selalu menyediakan angkutan untuk dipakai oleh teman-teman Trust Hero Ambon mengangkut sampah ke bank sampah dan juga ke TPA. Nah, teman-teman, di sini Trust Hero Ambon melakukan kerjasama dengan pihak bank sampah IPST Toi Sapu untuk mendrop hasil sampah yang masih bisa di-recycle. Kolaborasi ini bermula pada saat teman-teman Trust Hero Ambon hendak membuang semua sampah ke landfill. Nah, mereka bertemu dengan orang-orang dari bank sampah dan melakukan obrolan singkat yang kemudian bersepakat untuk kolaborasi di mana sampah recycle akan di-drop ke bank sampah dan yang residulah yang kemudian dibuang ke TPA. Nah, kerjasama ini juga untuk meminimalisir pembuangan sampah yang banyak ke landfill atau TPA. Bagaimanakah saat kegiatan? Yang pertama, yang selalu dilakukan oleh teman-teman Trust Hero Ambon adalah briefing. Di sini, pada saat briefing, selalu dipimpin oleh Kakak Una,
Kakak Firda, dan ada beberapa teman lainnya. Yang memimpin briefing biasanya menyampaikan tentang titik-titik melakukan aksi clean up, kemudian durasinya. Nah, seperti ini teman-teman, biasanya diinformasikan juga kepada seluruh peserta. Aku ala-ala pakai bahasa Ambon ya, sedikit tapi dicampur bahasa Indonesia. Terima kasih tamang-tamang semua sudah datang berkumpul untuk sama-sama kita melakukan clean up. Nah, kita akan mulai dari Rumah Pintar Tulehu, kemudian menuju jalur ke Kampung Lama, dan kembali lagi berkumpul di depan Rumah Pintar Tulehu. Jangan lupa ya untuk memisahkan sampahnya sejak awal. Telah disediakan 2 karung khusus, yang pertama untuk sampah recycle, dan yang kedua adalah untuk sampah residu. Tetap semangat teman-teman, sampai jumpa di titik akhir untuk berkumpul dan kita akan mensortir sampahnya. Kemudian, di sini adalah membagi tugas. Membagi tugas bertujuan untuk membantu teman-teman pada saat berkegiatan. Yang pertama adalah menunjuk salah seorang volunteer di bagian penimbangan sampah. Di sini biasanya yang ditugaskan adalah Kakak Haikal dan juga Kakak Haldi untuk penimbangan sampah. Yang kedua, ada tim pencatatan hasil clean up. Karena teman-teman Trasilo Ambon biasanya melakukan brand audit. Nah, di sini biasanya ada Kakak Arni dan Kakak Cece untuk mencatat hasil. Tetapi biasanya Kakak Una dan Kakak Firda juga bantu untuk memantau. Kemudian ada volunteer yang ditugaskan untuk memisahkan sampah pada sesi terakhir clean up. Nah, di sini ada Kakak Andi dan juga Kakak Dade. Berikutnya, ada yang bertugas untuk mengontrol teman-teman volunteer yang dewasa, biasanya dilakukan oleh Kakak Firda dan Kakak Una, dan juga ada teman-teman yang ditugaskan untuk mengontrol dan memberi edukasi kepada volunteer yang kids, yaitu Kakak Fadel. Dan ada satu tugas khusus yang tidak boleh dilupakan, yaitu tim dokumentasi. Biasanya tim dokumentasi Trasilo Ambon dibantu oleh Kakak EN dan beberapa teman lainnya yang memang bagus dalam hal pengambilan foto dan juga penggunaan kamera. Kemudian mulailah aksi bersih. Pada saat melakukan clean up, teman-teman yang bertugas untuk memantau volunteer sangat dibutuhkan kesabarannya dan juga ketelitiannya. Nah, di sini bisa membagi 2 tim untuk menuju dan ditempatkan ke titik-titik yang memang banyak sekali sampahnya. Nah, pada jalur-jalur Trasilo Ambon sering melakukan clean up, bisa dibagi menjadi 2 tim pada sisi kiri jalan dan juga sisi kanan jalan. Setelah aksi bersih dilakukan dan kembali kepada titik yang telah disepakati, disinilah peran Kakak Andi dan Kakak Dade akan dimulai, yaitu mengumpulkan sampah dari karung-karung yang telah dikumpulkan oleh teman-teman volunteer. Nah, di sini ada sampah daur ulang dipisahkan sendiri dan juga sampah yang residu. Kemudian, teman-teman Trasilo Ambon biasanya melakukan kegiatan brand audit pada akhir sesi clean up. Oh ya teman-teman, brand audit ini memang tidak diwajibkan, tapi lebih dianjurkan untuk dilakukan. Teman-teman Trasilo Ambon memilih melakukan brand audit agar supaya bisa mengetahui jenis sampah serta produsen yang memang banyak digunakan oleh masyarakat sekitar. Jangan lupa juga mengabadikan hasil before dan after-nya. Foto-foto before dan after ini
akan digunakan untuk menginformasikan kepada masyarakat setempat dan juga pihak desa mengenai lokasi-lokasi yang banyak sampahnya. Nah, ini juga akan menjadi bukti yang kuat yang bisa dipegang oleh teman-teman chapter Trasiro Ambon dalam melakukan mediasi kepada pihak desa. Setelah itu penutupan. Pada penutupan, di sini teman-teman Trasiro Ambon mengambil foto bersama seluruh volunteer yang melakukan clean up pada saat itu. Oh iya, tidak lupa juga sampah-sampahnya diajak untuk foto bersama. Kita masuk pada sesi pengangkutan sampah. Setelah selesai foto bersama, maka sampah-sampah yang telah dikumpulkan akan diangkut ke tempat-tempat yang telah ditentukan. Teman-teman Trasiro Ambon di sini melakukan kerjasama dengan Bank Sampah IPST Toi Sapu yang memang ada pada areal landfill-nya. Jadi di situ satu kesatuan kerja di mana ada juga bank sampahnya. Yang menarik adalah TPA IPST Toi Sapu ini merupakan areal kerja untuk wilayah kota. Sedangkan teman-teman Trasiro Ambon berada pada wilayah kabupaten yang notabene-nya tidak ada tempat pembuangan sampah akhir. Nah, di sini melalui Kakak Septi melakukan komunikasi dengan pihak TPA Toi Sapu untuk meminta izin agar teman-teman Trasiro Ambon bisa membuang sampah di areal TPA yang masuk wilayah kota tersebut. Alhamdulillah, teman-teman Trasiro Ambon diizinkan untuk membuang sampah. Ini tidak diizinkan untuk semua lokasi karena memang hasil sampah dari wilayah kota saja itu sudah banyak, sehingga tidak bisa menampung hasil sampah dari kabupaten. Setelah semua rangkaian selesai hingga pengangkutan sampah, teman-teman Trasiro Ambon selalu punya cara untuk mempererat silaturahmi antar volunteer. Nah, biasanya teman-teman Trasiro Ambon memilih pergi beramai-ramai ke pantai ataupun ke air terjun. Pada saat sesi piknik ini digunakan juga untuk sharing session. Teman-teman akan membahas tentang apa yang akan dilakukan pada saat clean up minggu depan, kemudian bagaimana cara-cara untuk masuk edukasi kepada masyarakat, serta sekolah-sekolah di areal kerja chapter Trasiro Ambon. Nah, jangan lupa, ada juga beberapa hal yang harus dilakukan setelah kegiatan. Yang pertama adalah memosting hasil kegiatan. Pada saat ini, peran admin sangat dibutuhkan. Oh iya teman-teman, untuk Trasiro Ambon dibantu oleh admin cantik Kakak Muten. Nah, Kakak Muten biasanya mengumpulkan foto-foto dokumentasi pada saat clean up dari seluruh volunteer. Kemudian, Kakak Muten akan mengupload foto-foto tersebut pada halaman Facebook Trasiro Ambon. Di sini di-upload dalam bentuk album, dan keterangan albumnya adalah berapa jumlah volunteer, kemudian berapa jumlah sampah, serta tanggal dilakukan clean up. Setelah itu ada juga memasukkan data pada trashero.org/data-id. Pada sisi ini akan dilakukan oleh Kakak Una. Di sini akan langsung dipilih chapter untuk Trasiro Ambon. Setelah itu, maka akan muncul beberapa pertanyaan dan langsung diisi berdasarkan clean up pada hari tersebut, yaitu mengenai tanggalnya, jumlah volunteernya, dan juga berapa sampah yang dikumpulkan. Setelah itu, Kakak Una juga sudah mempersiapkan beberapa foto yang akan dilaporkan sebagai hasil dokumentasi. Nah, teman-teman Trasiro Ambon juga bisa melihat seluruh hasil data yang telah terekap pada tini.cc/thambon.
Di sini terdapat seluruh laporan data dari awal hingga akhir clean up Trasero Ambon. Nah, di sini teman-teman ada sesi tentang backup foto in Google Drive. Nah, ini dilakukan untuk mengamankan foto-foto dokumentasi setiap chapter, terkhusus chapter Ambon. Ini dilakukan dengan yang pertama, masuk pada akun email, kemudian memilih Google Drive. Pada tampilan 2, teman-teman dapat melihat bahwa filenya dapat upload dalam bentuk folder maupun persatuan file. Tapi memang dianjurkan untuk mengupload dalam bentuk folder agar supaya setiap foto dokumentasi dapat terekam berdasarkan clean up yang dilakukan. Nah, pada gambar 2 di sini terlihat foto-foto clean up, namun bercampur. Ada yang dilakukan di areal mangrove, kemudian ada juga yang dilakukan di areal perumahan warga, karena diuploadnya persatuan file. Nah, tapi gambar 3 di sini lebih rapi karena diupload dalam bentuk folder. Ini contoh folder clean up teman-teman Trasero Ambon pada tanggal 17 Agustus. Jadi, pada tanggal tersebut, teman-teman Trasero Ambon melakukan clean up dan juga melakukan upacara bersama. Jangan lupa tersenyum teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu semangat menyebarkan kebaikan yang kita lakukan kepada seluruh masyarakat. Terima kasih. Dan tetap yakin bahwa bersama kita bisa buat perubahan. Sampai jumpa, salam manis dari Ambon.